Assalamualaikum Pak Mulisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu Ya, yang ada kesempatan ini. Saya mohon izin Pak Mulisin, mudah-mudahan berkenan. ya. Saya lagi belajar coaching Pak. Ini saya menjadikan Pak Solihin dari SMA Kertanegara, SMK Kertanegara untuk coaching dengan permasalahannya Pak Solihin. Ya, nanti saya mohon Pak Mulisin menjadi supervisor saya. Kita jam berapa, Pak? Jam setengah 12. Ya, nanti segera datang. Iya, mudah-mudahan Segera doa proses. Terus dari Bapak nanti mau melakukan coaching dengan Pak Solihin, apa potensi yang dengan yang paling utama itu melatih kepercayaan diri saya, kepercayaan diri, karena kalau coach itu kadang saya masih takut, masih ragu, apalagi kalau yang saya latih itu usianya lebih tua dari saya. jadi itu potensi yang dikatakan potensi. Kemudian apa yang saya amati? Ya, saya harap dengan bisa mengamati bagaimana perform saya menghadapi itu, karena saya kadang kalau kurang percaya diri itu ngomongnya ya masih sering terbata-bata gitu, karena juga kurang fokus. Jadi saya nanti performnya ya. Ya, Kalau begitu sementara hari ini sampai hari ini kira-kira penilaian Bapak terhadap Bapak itu dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira angka berapa? Dan Ya. untuk sampai berapa? ya, saya berharap itu kalau sekarang ini saya menilai saya itu masih banyak kurangnya Pak. Jadi ya hitungan angka itu mungkin masih angka 4 lah kalau dari 10. Jadi kan belum ada separuhnya. Nah, dengan Bapak supervisi nanti mudah-mudahan ada peningkatan perform saya, kepercayaan saya mau menyampaikan Kira-kira targetnya sampai berapa? ya, saya berharap maksimal mungkin, paling enggak 8 atau 9, walaupun tidak sampai 10. Kemudian dari apa yang harus apa harapan dari Bapak? Ya, harapannya titik kelemahan saya itu bisa diketahui, apa yang perlu saya tingkatkan itu juga perlu saya perbaiki. Kalau kurang prima ya saya Tampaknya ya pertama saya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan yang kita harapkan dalam proses lancar dan potensinya juga bisa Terima kasih Pak Mulisin ya. Mudah-mudahan dengan Bapak observasi saya bisa ada jalan keluar saya ya, perbaikan atau performa saya. Saya mohon waktunya ya Pak. ya makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Solihin ya. Alhamdulillah ini kita ada kesempatan waktu ketemu yang dengan rencanakan untuk coaching. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Amin. Silakan, mau cerita apa? Sebenarnya saya melakukan coaching ini dengan panjenengan ini, saya ingin cari sebuah solusi atau pencerahan untuk saya terkait dengan siswa saya banyaknya yang bolos.
maklum. Tapi kalau dari maklum pun juga kelihatannya kurang pas karena kita dunia pendidikan. Di kami di SMK Kartanegara Kota Kediri, mayoritas muridnya itu adalah cowok dengan basic pendidikannya adalah jurusan teknik. Jadi cewek kita 1 tahun itu akan satu paling banyak itu 5. Jadi kebetulan tidak akan ini siswa saya yang cewek itu ada 7. Dari persentase itu, dari itu banyak anak-anak yang tidak masuk sekolah atau bolos. Bolosnya itu dimulai dari pagi, kemarin dia sampai siang, sampai pulang sekolah dia enggak pulang ke rumahnya enggak sore harus sama teman-teman. Jadi maksud Bapak ini curhat apa? Maksud tujuannya untuk permasalahan di sekolah? Saya berharap dengan saya bisa menyampaikan ke panjenengan apa yang saya rasakan ini, saya bisa mendapatkan sedikit pencerahan dan solusi terkait dengan jumlah siswa saya yang tidak masuk. Masalahnya siswa yang bolos Pak ya. Masalahnya siswa yang bolos tidak masuk sekolah. Sudah Bapak temukan belum permasalahan atau identifikasi dulu lah masalahnya itu apa saja Pak? Kalau hari ini sampai hari ini ya, dari beberapa bulan yang lalu sampai hari ini itu terkait dengan jumlah siswa yang tidak masuk sekolah yang banyak ya. Kita sudah mulai begitu anaknya masuk, kita coba dari masalahnya di mana. Rata-rata mereka tidak masuk sekolah itu karena yang pertama faktor ekonomi, sehingga mereka tidak sekolah tapi mereka itu bekerja. Itu ekonomi dan kerja ya yang saya tangkap permasalahan. Ada lagi masalah lain atau cukup itu Pak? Kalau yang ya ada beberapa anak tidak banyak, persentasenya sedikit, itu memang anaknya itu kurang nyaman dengan jurusan yang Permasalahan di SMK 2 ya. Oh. Nah, Bapak udah tahu ada permasalahan. Apa yang mau Bapak rencanakan berikutnya? ini untuk kita yang kita jalankan itu hari ini adalah bagaimana memperkecil itu dengan cara apa kita berusaha untuk menggali anak-anak yang kesulitan ekonomi sehingga menyebabkan mereka tidak bekerja. Ini kita sampaikan ke teman-teman, ternyata dari teman-teman ada yang namanya UTB, unit produksi dan desa, sehingga anak-anak yang memang kesulitan ekonomi untuk sementara dimasukkan masuk di grupnya UTB. Sehingga di SMK itu ada unit produksi dan desa yang dari mana ini itu menerima pekerjaan dari luar. Hasil dari pekerjaan itu dikembalikan ke anak. Beberapa anak yang ikut di sana Itu rencana Bapak ya? nah itu yang sudah kita jalankan. Oh sudah jalankan. Ya, yang kita sudah jalankan. Kemudian untuk kita yang berikutnya ini yang terkait anak-anak yang tidak bisa dengan jurusannya karena swasta itu yang mereka istilahnya langsung nempeng. Nah, rencana kita yang kasusnya untuk yang ini kita lakukan penyelesaian dengan memanggil orang tuanya supaya nanti ada tindak lanjut dari orang tua juga mengetahui perkembangan anaknya yang ada di sekolah, bahwasanya mereka itu tidak sekolah karena mereka kurang nyaman dengan jurusan yang mereka pilih, mereka sekolah di swasta, jadi istilahnya apa enteng ya, tidak dengan anak-anak itu. Karena kita yang akan kita jalani itu adalah kita panggil orang tua. Ya rencana itu memang ya berharap bisa membuahkan hasil Bapak. Iya. Kalau sudah merencanakan nanti siapa yang akan Bapak ajak kerja atau aksi nyatanya apa ke depannya atau komitmennya dengan siapa dan ya itu Ya. Kalau untuk rencana ke depan kita akan berkolaborasi dengan guru yang lainnya. Dan kebetulan saya adalah guru mapel, nanti kita kolaborasi dengan wali kelasnya, kemudian kita kolaborasi juga dengan teman-teman guru kita. Nanti dari proses pemanggilan itu yang akan memanggil adalah teman-teman guru kita. Dari teman-teman guru kita nanti akan dianalisa datanya, kemudian setelah dianalisa datanya, kalau anak itu menjadi baik berarti sudah selesai. Kalau menjadi masih belum sembuh, yang kita akan lakukan yaitu kunjungan atau visit untuk memperkecil nilai-nilai anak-anak yang boleh itu
membangun komitmen dengan rekan Bapak ya. Iya. Waktunya yang diperlukan atau ada nggak jadwal kira-kira 1 semester atau 1-2 bulan gimana waktu? Ini nanti untuk pelaksanaan anak-anak yang seperti apa yang akan dilakukan pemanggilan orang tua itu dimulai dengan anak-anak yang dalam waktu 1 minggu itu tidak masuk sebanyak 2 kali atau boleh 2 kali kita langsung adakan minggu depan kita langsung panggil orang tua. Mungkin setelah kita panggil orang tuanya nanti ada penyelesaian misalnya anaknya sembuh ya berarti sudah tidak ada masalah. Tapi kalau masih terbolos ya akan dilakukan pemanggilan. Jadi harapannya itu bisa menyelesaikan masalah Bapak ya. Seberapa yakin Bapak itu bisa menyelesaikan masalah kalau pembolosan siswa Bapak? Kalau dengan metode seperti itu kita hari ini yakin 95% pasti akan mengurangi nilainya anak-anak bolos itu. Kenapa? Karena senakal apapun anak itu kalau kita sudah ada komunikasi dengan orang tua itu akan ada mengalami titik jerak. Dari proses titik jerak ini kan sedikit pemaksaan. Biarkan nanti setelah ada teguran juga dari pihak sekolah dan orang tua anaknya kan lebih baik. Alhamdulillah kalau gitu Bapak sudah bisa menemukan sendiri jalan keluarnya Iya. permasalahan Bapak ya. Iya. Nanti kita temukan hari ini setelah ngobrol dengan Pak Jumlah. Oh iya, alhamdulillah. Dari situ baru kepikiran oh iya harusnya juga diadakan apa namanya home visit gitu. Yang awal kita kemarin sudah kolaborasi dengan teman itu maunya hanya kita panggil orang tuanya saja tapi belum sampai home visit. Dan begitu ngobrol dengan Pak Jumlah ketemu lagi. Ya. Ya alhamdulillah kalau gitu Pak. Saya merasa bersyukur walaupun saya pun yakin dengan Bapak. Iya, semoga nanti dengan hasilnya ini nanti yang akan kita rencanakan semoga membawa nilai yang positif untuk sekolah kami, untuk sekolah kami sekolah swasta. Harapannya dengan proses ini nanti bisa di tahun berikutnya masyarakat lebih percaya kepada sekolah kami. Kita juga terima kasih ke Pak Dia yang kita ada sharing seperti hari ini ternyata bisa membangkitkan apa ya berkritis dari saya sendiri. Dari proses ini kita menjadi lebih baik. Ya alhamdulillah kalau gitu Pak. Ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan Bapak dan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang Bapak kelola. Ya Pak ya. Dan mungkin Bawa manfaat barokah untuk amin amin. Ya alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. ya. Terima kasih Pak Dula. Iya, Nah, betul. Pak Ulisi, terima kasih Pak Ulisi. Alhamdulillah Pak Mulisin tadi saya sudah diskusi panjang dengan Pak proses polisi. Ya. Saya minta masukan dari Pak. Penilaian dari apa sih? Ya alhamdulillah. Yang awalnya saya kurang percaya diri karena saya mungkin bukan senioritas ya gitu. Tapi ini kok tadi kelihatan lebih percaya diri dan lebih mantap. Jadi Alasannya tidak apa? ya setelah saya mempelajari materi-materi dan setelah saya banyak melihat kekurangan saya di mana itu saya coba mengembangkan. Kemudian apakah boleh saya menyampaikan hasil observasi saya pada bagaimana tentang penggunaan? Oh iya, alhamdulillah kalau gitu Pak Mulisin mau berbagi ilmu dengan saya, malah saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan semakin meningkat kemampuan saya. Kalau saya perhatikan mulai dari awal sampai akhir tadi, beliau Pak Abdullah itu benar-benar bisa konsentrasi dan menangkap dengan paham apa yang disampaikan. Karena paham bisa konsentrasi, kita itu langsung sangat detail. Itu seakan-akan tidak ada gangguan sedikit pun. Itu muncul kepercayaan dirinya. Itu yang saya rasakan, saya amati.
bagaimana menurut penelitian ini? Ya karena memang saya sendiri kan tidak bisa menilai diri saya. Kalau Pak Muhsin sudah menilai ada kepercayaan diri, alhamdulillah, berarti saya sudah mampu meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Yang awalnya saya kurang percaya diri, setelah Pak Muhsin menilai saya malah semakin percaya diri. Alhamdulillah, saya berterima kasih Pak Muhsin sudah mau bercerita kepada saya dan mau menilai saya. Kalau saya sudah menilai nama tidak dengan bahwa kemampuan percaya diri majelis wanita, panggilan sudah menanggung juga. Terus apa kira-kira yang perlu pandangan kepada lain? Yang jelas karena kepercayaan diri itu tidak serta-merta tumbuh dengan sendirinya, itu perlu proses panjang juga, jam terbangnya juga. Saya akan lebih banyak berlatih, kemudian banyak workshop atau banyak belajar dari rekan guru yang senior, pada rekan kepala sekolah juga, untuk komunikasi lebih terbuka, dan kemudian ya kembangkanlah potensi yang sesungguhnya sehingga kepercayaan diri ini semakin hari semakin meningkat. Jadi intinya ingin belajar mengembangkan dengan berlatih ya kan, dengan bahasa ibu guru yang baik, komentar sama guru Ya, terus ya, tindak lanjutnya apa Pak? Sebagai langkah konkret. ya. Pertama, jelas saya akan ya seperti tadi banyak minta saran masukan pada rekan-rekan apalagi yang senior. Tolong dong saya dinilai, tolong dong saya dipanggil. Itu yang pertama. Dan ketika sudah tahu kekurangannya apa, kalau memang butuh melatih dengan ikut workshop atau pelatihan, itu saya ikut. Jadi rencananya 1-2 bulan ini ya, setelah saya tahu kekurangannya, saya akan ikut banyak kegiatan-kegiatan yang menunjang kompetensi. Mungkin di penggerak juga bisa. Oke, bagus sekali tidak lagi mengingatkan biasanya kegiatan untuk bisa mendiam meningkatkan kompetensi pandangan bahwa kepercayaan atau kepercayaan secara berhasil lakukan ya. Semoga apa yang kita lakukan, yang saya amati bagaimana dari ini Amin. untuk saya juga tentang apa yang saya harapkan nanti bisa lebih bagus. Amin, amin. Ya, terima kasih banyak Pak Muhsin sudah berkenan dan meluangkan waktunya bisa berbagi cerita dan berbagi ilmu pada saya, dan mudah-mudahan ini semakin meningkatkan kepercayaan saya ya. Pak Solihin alhamdulillah sudah mau berbagi cerita juga. Ya walaupun sebenarnya saya ini siapa, pengalamannya juga belum seberapa. Saya berharap akan semakin meningkat kepercayaan diri dan akan semakin menambah wawasan untuk meningkatkan coaching. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Jula. Terima kasih Pak Muhsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Solihin gimana? Ini Pak Jula, saya hari ini mau coaching dengan Pak Mukhlisin. Ya. Dalam proses coaching nanti saya mau minta tolong ke Pak Jula untuk memberikan masukan atau penilaian tentang coaching saya, Pak. Nanti apa yang akan saya observasi? Kompetensi Bapak? Kompetensi apa? Kompetensi yang mau saya tingkatkan yaitu public speaking, Pak. Dimana selama ini kan saya yang paling kurang di public speaking. Itu yang mau saya tingkatkan. Kalau gitu pada bidang yang mana Pak yang akan saya observasi nanti dalam public speakingnya Pak Solihin? Bahasa yang saya gunakan itu sudah santun belum, sudah mengena belum untuk di coaching gitu, Pak. Nah kemudian kalau sekarang ini penilaian
Pak Solikin untuk public speakingnya kira-kira dinilai berapa? Untuk saya kalau dari 1 sampai dengan 10, posisi saya hari ini masih di angka 6 Pak. Oh gitu, Iya. 6 ya? Di angka 6, saya nanti pengen meningkatkan sampai di angka 8 paling tidak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa tercapai Pak Solikin ya. Ya, terima kasih Pak. Dan saya janjian juga dengan Pak Mukhlisin hari ini di Taman jam 11.30 Pak. Oh, sekarang juga? Iya, semoga Berarti nanti ada. lagi datang. Iya Pak. Ya, saya tunggu Pak ya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak Mukhlisin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Mukhlisin. Nah, alhamdulillah. Ini tadi Pak Mukhlisin terkait dengan pertemuan kemarin. Tadi saya minta tolong ke Pak Buddha untuk menjadi observer coaching kita pada hari ini. Mungkin ini Pak Mukhlisin ada yang perlu disampaikan ke saya terkait dengan coaching Om. Oh iya, terima kasih Pak. Saya kemarin memang berencana ini untuk membantu pengabarnya di Jambi juga, tetapi alhamdulillah bisa ketemu dengan kondisi sehat berencana. Saya ingin ngobrol-ngobrol, ingin curhat-curhat Bapak Solikin terkait dengan kondisi mahasiswa yang ada di sekolah saya. Nah, untuk terkait dengan siswa yang di sekolah panjenengan, ini mayoritas cewek Pak. Mayoritas saya Pak, dari 1.200 itu kira-kira laki-lakinya tidak ada 100. Tidak sampai 100 ya. Terus masalah yang di sana apa Pak? Terkait dengan kedisiplinan siswa itu yang saya rasakan saat ini adalah masih ada beberapa siswa yang sering terlambat sekolah, yang seharusnya jam 7 itu sudah siap dalam kelas, tapi ternyata masih tetap ada yang terlambat sekolah. Intinya banyaknya siswi yang terlambat di sekolah untuk di pagi Pak, bukan di pergantian jam gitu. Jadi di pagi hari. Terus kemudian untuk identifikasi panjenengan di awal ini berapa Pak keterlambatannya? Banyak apa? Ya dari 1.200 itu kalau kita hitung sebenarnya ya tidak semuanya 1.200 karena ada yang PKL juga Pak ya. Iya. PKL sekitar 5 kelas itu ya kira-kira ada berapa ya, 200-an. Jadi yang masuk dulu sekolah kira-kira ada 1.000. Dari 1.000 itu kira-kira yang terlambat ya ada mungkin ada 50. Apalagi kalau di jam hari Senin karena masuknya jam 7 kurang 15 sudah harus datang, itu banyak yang terlambat. Kalau di hari selain Senin itu jam 7 juga tidak seberapa. Itu yang hari Senin itu yang kelihatannya berat. Berarti dari identifikasi awalnya ini anak-anak sekolah tetapi datangnya yang terlambat, terutama di hari Senin. Iya. Terus untuk ini sudah dicoba Pak, apa yang sudah dilakukan mengidentifikasi masalah keterlambatan ini? Kalau masalah terlambat itu sebenarnya sudah pernah dicoba di Bapak Ibu guru yang terjun di petugas ketertiban gitu ya. Iya. Baik itu di depan atau di samping, pagar samping depan itu semuanya sudah pernah untuk mencoba menanya satu persatu mereka, ternyata mereka itu ada yang bangkong tidurnya terlalu malam sehingga pagi tergesa-gesa untuk berangkat, bahkan ada yang jam 5 baru bangun, setengah 6 jam baru bangun, ada yang jam 6 juga baru bangun sehingga waktunya mepet. Yang dilakukan anak-anak seperti itu kemudian memberikan bimbingan dari Bapak Ibu guru yang terutama bertugas sebagai petugas ketertiban. Berarti ini masalahnya adalah bangkong atau bangunnya kesiangan. Setelah kita balikkan lagi Pak, bangunnya kesiangan ini berarti anak-anak tidurnya terlalu larut. Iya, terlalu malam. Terlalu malam. Malamnya ini mereka ada aktivitas positif atau negatif?
Kalau aktivitas itu bermacam-macam kan, bermacam dari hasil penyelidikan atau hasil wawancara antara guru dan siswa itu tidak ada yang aktif, ada yang hanya sekedar main HP sampai malam, lihat TV, ada yang nongkrong. Kalau nongkrong sedikit karena banyak perempuan dan nongkrongnya di rumah masing-masing. Ada juga yang bekerja, tapi yang bekerja itu sedikit, mungkin persentasenya tidak lebih banyak yang bekerja. Sehingga dari pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada siswa itu mayoritas adalah tidurnya terlalu malam karena main HP mereka. Berarti sudah di data awal bahwasannya mereka itu karena mainan HP. Terus kemudian ini nanti, ini kan kurang lebih sekitar 50 siswa. Iya. Targetnya Pak Muklisin nanti di angka berapa Pak? Dari 50 siswa itu berkurang jadi berapa? Ya minimal bisa di bawah 10. Sedangkan saya seperti itu. Paling tidak sudah ada pergerakan untuk perbaikan di sana. Targetnya di 10 Pak. Terus untuk upaya atau langkah yang panjenengan lakukan untuk ke sana Pak? Upaya untuk melakukan ke sana itu sudah pernah kami lakukan koordinasi dengan Bapak Ibu yang terlibat, kemudian menyepakati untuk konsultasi sekaligus koordinasi dengan total kepala sekolah. Pada akhirnya dari hasil dengan Bapak Ibu TK juga, dan sehingga dengan hasil koordinasi itu akhirnya disepakati bersama Bapak Ibu guru beserta karyawan dan kepala sekolah semuanya sepakat istilahnya membuat kesepakatan bagaimana kalau jam 7 itu sekolah kita tutup. Akhirnya kita tutup untuk memberikan pembelajaran kepada siswa sekaligus setengah memaksa yang memaksa karena perbuatan yang baik itu awalnya harus dipaksa juga. Coba jam 7 ditutup, kemudian nanti setengah 8 dibuka. Setelah itu berjalan, ternyata apa yang terjadi, anak-anak justru datangnya setengah 8. Termasuk gurunya, ada juga yang begitu. Setelah dievaluasi, berjalan selama setahun, akhirnya Bapak Kepala Sekolah memberikan kebijaksanaan, kebijakan yang tentunya dimintai kesepakatan dulu oleh Bapak Ibu. Apakah kebijakan ini disepakati, diterima, kalau diterima oke. Kebijakannya adalah dirubah, ditutup jam 7, nanti dibuka jam 9. Setelah dilakukan itu, akhirnya apa yang terjadi? Siswa yang terlambat itu harus menunggu sampai jam 9. Termasuk gurunya sama. Tapi saat itu ada perubahan sedikit, untuk yang guru diberi waktu sampai jam 8, boleh masuk lewat pagar samping, itu ada pagar belakang. Karena Bapak Ibu guru harus bekerja untuk siswa sampai jam 9. Dan itu pernah saya ketahui ketika saya mengajar jam pertama sampai jam kelima itu jam 8 setelah upacara jam 8 sampai jam 11 itu ketika saya masuk jam 8 ada satu siswa yang berkata, saya tanya teman-teman, mana temannya yang satu namanya Muhammad Alayalok itu terlambat Pak, sekarang masih di depan pagar. Yaudah kita tunggu nanti setelah istirahat kalau dia masuk berarti benar dia masih di sini. Ternyata betul setengah 10 masuk jam 4 dia datang apa yang terjadi. Terus saya panggil, istilahnya segitiga revisi saya terapkan, saya tanya kemudian kenapa terlambat, terus bagaimana solusimu, apakah kamu bertekad untuk merubah sikap ini. Saya lakukan. Setelah itu saya lakukan, termasuk Bapak Ibu guru juga menerapkan kedisiplinan yang sudah disepakati oleh sekolah. Kelihatannya sudah berkurang. Karena itu tadi sampai 2 jam, menunggu sampai 2 jam. Sehingga kalau anak-anak mau terlambat itu mikir, nanti kalau terlambat pagi harus menunggu sampai 2 jam. Kalau pulang nggak berani. Meskipun parkirnya itu di luar sekolah di Bayangkara, tapi mereka tidak mau, tidak berani pulang karena
sebelum waktunya. Sehingga tetap mengikuti pembelajaran, tetapi jam 9 baru masuk magang. Alhamdulillah. Tapi hasilnya bagus Pak ya. Ada perubahan dari yang awalnya 50 sudah mulai berkurang. Kebetulan, alhamdulillah. Dulu awalnya itu saya sampai bingung. Meskipun saya bukan masuk ke anggota ketertiban ya, tapi saya memperhatikan waktunya upacara masih ada yang jejer-jejer gitu. Di depan pos satpam itu banyak sekali. Setelah ada kebijakan seperti itu, pasar ditutup, akhirnya yang di depan satpam itu tidak ada karena memang di luar semua. Mereka merasa malu sendiri kalau terlambat, termasuk dirinya juga malu kan di luar. Karena mereka merasa malu terlambat, kemudian gara-gara itulah mereka otomatis berubah sikapnya akhirnya berkurang yang terjadi. Jadi ini komitmennya berarti nanti akan melanjutkan ini karena hasilnya sudah baik, hanya butuh waktu yang lebih panjang untuk Ya, dan ini butuh kalau saya pikir butuh konsisten. Kemudian juga butuh ikut mendisiplinkan dirinya sendiri. Kalau tidak nanti akhirnya akan nanti kiri. Ya, misalnya kok terlambat nggak bisa masuk, misalnya lewat pagar mana misalnya begitu, itu kan tidak akan diinginkan hal seperti itu. Intinya kalau memang ditutup ya udah masuk jam berapa ya tetap berbuka. Supaya apa? Supaya mungkin juga bisa untuk contoh nanti siswanya juga lebih baik. itu Pak. Berarti sudah bagus Pak. Tinggal ditingkatkan. Alhamdulillah dari proses ini panjenengan yang awalnya ada masalah ternyata penyelesaiannya juga dari panjenengan sendiri. Tinggal bagaimana nanti mengkondisikan dengan semua keluarga dari SMK Negeri 3 untuk bergerak bersama. Itu Bapak. Sudah bagus. Siap untuk dilanjutkan. Terima kasih Pak Muklis. Ya cukup ya. Iya, Terima cukup. kasih atas beberapa masukan termasuk solusi yang bisa kita bicarakan pada hari ini. Alhamdulillah setelah saya curhat mudah-mudahan dalam mungkin mendapatkan solusinya ke depan mendapat lebih baik. Disiplinan di sekolah saya juga lebih baik. Akhirnya tentunya mereka akan lebih sukses sesuai dengan harapan kita. Iya, amin. Oke, terima kasih. Nggih, amin. Terima kasih Pak Muklis. Nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dullah. Ini proses coaching saya sama Pak Mukhlisin sudah selesai. Alhamdulillah. Oke. Apa yang perlu kita benahi Pak? Ya, mohon izin Pak Solihin, saya mau memberikan beberapa catatan. Ya, kalau tadi Pak Solihin sudah melakukan proses coaching, menurut Pak Solihin apa yang sudah meningkat dari kompetensi Bapak? Nah, untuk seperti tujuan di awal Pak, public speaking saya merasa sudah meningkat Pak dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Kenapa? Apa yang menjadi dasar kata Bapak sudah meningkat? Yang menjadi dasar kalau kemarin di pertemuan yang awal itu masih sulit saya untuk mengeluarkan beberapa pertanyaan ke Pak Mukhlisin selaku coach saya. Tapi di pertemuan kali ini alhamdulillah saya merasa lancar dan bahasanya lebih enak lagi. Oh iya, baik. Boleh ya, perkenankan saya menyampaikan hasil observasi yang tadi sudah kita lakukan. Boleh Pak. Nanti itu kalau jadi modal untuk perubahan saya. Ya. Mohon izin Pak Solihin, saya secara objektif menyampaikan dari segi penampilan Bapak sudah mulai muncul percaya diri. Kalimat yang digunakan itu juga sudah masuk pada pembahasan dan yang jelas Bapak sudah tidak ragu lagi bertanya. Itu yang saya sampaikan. Kalau menurut Bapak bagaimana atas penilaian saya ini tadi? Ya, memang saya merasa juga saya lebih percaya diri karena ini yang melakukan coaching yang kesekian kali Pak.
sehingga dari pertemuan-pertemuan sebelumnya saya dapat mengambil kekurangan saya. Dan saya juga terima kasih sekali karena panjenengan bisa memberikan masukan untuk saya berubah lagi lebih baik. Ya, alhamdulillah Pak ya. Sudah kita temukan beberapa materi-materi yang perlu ditingkatkan. Kemudian apa yang perlu dikembangkan Pak selanjutnya menurut Bapak sendiri? Kalau tadi saya nyampaikan mungkin percaya diri kita, pencerahan kalimat kita, apalagi Pak Yang perlu ditingkatkan kalau dari saya bagaimana menciptakan soal-soal pemantiknya sehingga obrolan ini bisa menjadi lebih banyak lagi, Pak. Tidak menjadi pertanyaan menjadi lebih berbobot lagi. Rencana tindak lanjutnya ada Pak? Rencana tindak lanjut nanti saya akan mengadakan coaching dengan beberapa teman saya yang ada di sekolah. Kita jadwalkan lebih rutin Pak, sehingga dari proses itu menjadi lebih kuat lagi untuk pelaksanaan coachingnya. Oh iya. Alhamdulillah kalau itu sudah tersampaikan, mudah-mudahan rencana sesuai dengan harapan. Amin. Ada peningkatan kompetensi yang dimiliki Pak Solihin Pak ya. Iya. Terima kasih. Itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, namanya Pak. Oke. Terima kasih Pak Dina. Ya. Ya sampun, matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukhlisin. Sedang apa Pak? Sedang Santai di taman ini Pak Mukhlisin. Taman Kartasi ini ya. Nggih. Alhamdulillah saya hari ini juga kebetulan ke sini mau lihat situasi yang nyaman gitu untuk ganti suasana Pak. Alhamdulillah. Sekaligus hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Abdullah. Oh nggih. Oh, rencana mau ada coaching sama Pak Ya, Dina. karena coaching Pak Abdullah karena janjian jam 1. Janjian Di sini juga. di sini juga. Oh, iya. Alhamdulillah. Oleh karena itu nanti saya minta untuk Mas Solihin bisa mengamati proses coaching saya di sini. Oh nggih, enggak apa-apa. Terus rencananya kompetensi apa Pak Mukhlisin yang mau ditingkatkan dari coachingnya nanti dengan Pak Dina? Coaching yang ingin saya lakukan pada hari ini rencananya ingin meningkatkan kompetensi saya dan ingin bisa memberikan pertanyaan yang terbuka Pak. Yang tidak hanya dijawab dengan ya dan tidak, tetapi bisa dijelaskan lebih rinci oleh Mas sebagai coaching. Itu kompetensi yang mau ditingkatkan. Terus nanti yang mau saya amati, Ya nanti panjenengan bisa mengamati dari proses coaching saya dengan Bapak Gula, bagaimana saya memberikan pertanyaan itu apakah benar merupakan pertanyaan yang terbuka yang bisa dijawab dengan lebih terperinci dan lebar Bapak Gula. terus untuk penilaian dirinya Pak Mukhlisin sendiri untuk posisi Pak Mukhlisin hari ini. Kalau saya menilai diri saya sendiri pada saat ini, saya masih merasa kesulitan di dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot, yang benar-benar itu terbuka, yang bisa membuat Pak Abdullah nanti bisa menjawab dengan rinci, lebih sesuai dengan target yang ingin saya harapkan. Sehingga nilai saya, kalau saya perkirakan masih 6 Pak. Harapan saya bisa 8. Awal Mukhlisin nanti kita bantu dan nanti dalam proses itu lebih baik. Terima kasih Pak. Nanti sebentar janjian jam Jam 1. jam 1. Sudah jam 1 kurang 5 menit ini ya? Iya, bentar lagi. Iya. Kita tunggu Pak Mukhlisin. Iya, kita tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah. Ya. Mohon izin ya, saya ikut gabung Pak Mukhlisin, kebetulan boleh. kita ketemu di taman ini. Iya. Sekalian saya mau curhat Pak terkait dengan ya kondisi kelas Iya. dengan
guru agama senior kan, jadi lebih paham. Iya. Hanya biar saya punya penyelesaian masalah. Iya. Kondisinya di kelas saya itu di tahun ajaran itu kenapa ya, anak-anak itu pertama kalau waktunya pelajaran agama dia kurang fokus, memperhatikan. Terus kedisiplinan ini juga masalah. Waktunya istirahat dimanfaatkan untuk sholat, malah dia makan, jajan. Terus saya masuk kelas jam setelah istirahat ada yang bikin sholat, kan kita nggak mungkin melarang mereka untuk sholat. Itu Pak permasalahan yang saya hadapi. Jadi yang dengan alami saat ini dengan permasalahan atau yang saat ini adalah banyaknya siswa saat pelajaran itu, terutama pada saat istirahat ya, tidak segera untuk sholat, mereka mungkin santai-santai atau mungkin masih makan atau bagaimana memanfaatkan waktu istirahatnya, tetapi luas untuk segera sholat, padahal waktunya hanya singkat, hanya 30 menit. Terus begitu waktunya masuk pelajaran, ternyata mereka belum siap untuk mengikuti pelajaran dengan alasan sholat kedua. Itu kan betul masalah. Itu yang alami sekarang. Terus kira-kira adakah langkah untuk mengatasi masalah itu? Ya itu Pak yang mau saya diskusikan dengan Pak. Ya, saya berharap ya ada langkah terbaik di sini. Jadi sebenarnya kalau saya ngajar anak-anak itu saya kasih waktu. Silakan persiapkan diri Anda untuk memulai pelajaran dengan baik. Terus perhatikan materi yang kemarin sudah pernah kita sampaikan, yang sudah kita pelajari, siapkan untuk melanjutkan materi berikutnya sebelum kita masuk lagi. Itu yang ketiga, biasanya saya mewanti-wanti grup di WA dan di ketua kelas. Waktu istirahat, manfaatkan istirahat. Waktu sholat, selesaikan sholat. Kalau sudah bel masuk, itu tadi yang skenario mau saya buat. Bang, belum sudah dilakukan? Sesekali di kelas yang berbeda ini Pak. Jadi pernah saya lakukan ya. Jadi ini kebetulan di kelas 12. Karena memang pengalaman saya ngajar di kelas 12 itu ya baru 1-2 tahun ini Pak. Kalau kelas 10 insya Allah anak itu ke kanan sama itu. Jadi itu sudah pernah Bapak lakukan, terutama di kelas 12 itu ya, artinya mereka sudah ada itu memberi pesan, memberi arahan, itu benar-benar mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan pikirannya, segalanya untuk menghadapi materi berikutnya setelah istirahat, supaya tidak membuang waktu dan segera sholat dan segera mempersiapkan untuk pelajaran berikutnya, terutama pelajaran Bapak di agama Islam. Selain itu, adakah rencana untuk Bapak nanti agar rencana untuk depannya biar tujuan yang dengan melakukan itu biar lebih berhasil? Ya. Langkah apa lagi gitu? Iya baik Pak. Mungkin dengan kerjasama dengan siapa atau bagaimana? Nah ini yang sempat saya pikirkan. Saya berencana untuk menggalang kerjasama ya, khususnya karena kelas 12 ini kan biasanya mereka itu segan dengan wali kelas. Iya. Kemudian ada tim tatip juga dan guru desa gitu ya. Jadi rencana saya ini mumpung masih dalam semester awal, wali kelas saya curhati, tolong pada saat pelajaran agama anak-anak bisa diingatkan lagi Pak ya untuk kedisiplinan atau belajar. Kemudian pada tim tatip saya juga berpesan, saya minta tolong ini kelas 12 ini
kebetulan ada jam yang saya ajar itu setelah istirahat sholat zuhur. Kita tolong diperhatikan anak-anak ini. Kalau masih ada di luar kelas dong. Nah, guru BK ini juga saya ingin mengidentifikasi siapa saja anak-anak yang kurang fokus belajar, terus biasanya ganggu pembelajaran, atau masih ada nggak anak yang kurang aktif ya. Jadi unsur-unsur ini yang rencana saya bisa berkolaborasi, karena kelas 12 kan waktunya sangat dikit Pak. Iya, mungkin Januari, Februari sudah ujian. Jadi selain tadi panjenengan sudah pernah melakukan hal-hal di awal tadi ya membersihkan para siswa lewat sekolah supaya mereka mempersiapkan segalanya untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya setelah istirahat. Langkah yang panjenengan ingin lakukan tadi ingin kolaborasi bersama dengan KT maupun BK. KT berusaha supaya kami itu menggalakkan siswa itu mengikuti pembelajaran dengan baik. KT tidak kemana-mana, sudah mendahap masuk. Kemudian yang BK juga untuk identifikasi ya, mencari kira-kira siapa anak-anak yang memang kurang berminat atau kurang konsen di dalam pembelajaran, yang pada akhirnya supaya mereka proses ya. Bapak Ibu kita dalam proses dalam rangka juga untuk membantu pembelajaran Bapak. Saya kira yang saya tangkap seperti itu Pak ya, mungkin betul itu aja. Iya. Terus bagaimana supaya itu nanti bisa terlaksana Pak? Nah, ya itu juga saya memikirkan itu Pak. Karena ini kan tiga unsur yang berbeda. Kalau wali kelas mungkin saya minta waktu wali kelas datang ke kelas bersama saya di jam pelajaran kelas 12 Juma ini Pak. Saya datangkan, sampaikan biar ada komitmen bersama pembelajaran, karena saya yakin kalau materi-materi dan metodenya juga cukup baik karena saya mengajar di kelas saya. Nah, itu rencananya saya buat jadwal di minggu depan ini wali kelas datang ke kelas bersama saya pada saat pelajaran agama. Wali kelas menyampaikan dan saya ingin menekankan lagi komitmen ya. Untuk tatif juga mungkin saya akan memberikan catatan beberapa anak-anak ini mungkin kalau bisa diperhatikan. Untuk BK juga nanti pada saat jamnya BK masuk ke kelas itu menegaskan rencana saya ya di depan setelah wali kelas kemudian tatif dan BK. Jadi biar ada perubahan di depan itu paling anak-anak ya sudah berkurang lah, tidak terlambat lagi atau sengaja keluar kelas pada saat jam ngajar itu Pak. Jadi itu rencana konkretnya Pak ya? Iya. Kemungkinan minggu depan akan mulai ya. Sudah bersama dengan wali kelas, BK maupun dengan bersama-sama untuk melaksanakan saya kira bagus Pak itu ya, dan nanti bisa sukses sesuai dengan anggaran Bapak dan depan anak-anak kita bisa lebih disiplin dalam pembelajaran, lebih fokus, lebih serius dan sesuai dengan harapan Bapak, harapan semua Bapak Ibu dan ya sekolah. Alhamdulillah Pak. Saya nggak kerasa ternyata ketika saya curhat ini ke Pak dosen sebagai senior saya di agama, saya menemukan solusinya sendiri. Ya alhamdulillah sekali. Jadi yang saya khawatirkan kemarin itu ketika saya sampaikan ke Pak Menteri ternyata oh iya di jalan Tuhan ini, dan saya sendiri menemukannya itu. Artinya ya mungkin saya butuh penguat bahwa nanti yang saya rencanakan ini bisa terlaksana dan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, terutama pembelajaran yang bisa berpusat pada anak. Ini
terima kasih banyak Pak Iya. Mulisin sudah memberikan solusi pada saya ya. Dan Pak Solikin sudah bantu menemani kita di sini dan Iya. di luar skenario kita. Iya. Iya. Terima kasih. Juga kita berhasil apa yang kita harapkan. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak. Saya izin pulang dulu Pak. Oh iya, Iya. terima kasih. Semoga sukses Pak. Hati-hati Pak Jeng Fadila. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Solikin, tadi saya sudah bersih dengan rawat sudah lancar dan saya bagaimana pendapatan Ini banyak hal yang saya catat Pak Mulisin. Alhamdulillah proses sepertinya sudah berjalan dengan lancar. Iya. Terus ini yang perlu sebelum saya sampaikan hasilnya, menurut Pak Mulisin sendiri coaching hari ini performanya seperti apa? Khusus untuk Pak Mulisin. yang saya rasakan sendiri sudah lebih baik lancar kemarin, termasuk pada saat saya menyampaikan pertanyaan itu spontan begitu, ada pertanyaan yang bisa saya sampaikan ke Pak. Pertanyaannya terbuka Pak. Kenapa Pak Mulisin bisa menyebutkan Karena saya bandingkan dengan yang kemarin ketika saya coaching lain, saya masih berikan pertanyaan sehingga saya pikir itu saya seakan-akan mempunyai jawaban yang pertanyaan saya mengarah kepada coach itu, bagaimana Bapak atau itu apakah bandingan begini, seakan-akan terus dia hanya menjawab oh iya saya begini gitu, seakan-akan begitu. Sehingga kalau yang hari ini saya justru memberikan pertanyaan yang membuat Pak Abdullah tadi mencari jawaban sendiri ya. ini sebelum saya lakukan, boleh nggak saya menyampaikan hasil observasi saya? Boleh. Yang perlu diperhatikan Pak Mulisin dalam proses coaching hari ini, Pak Mulisin sudah berjalan dengan baik Iya. sesuai dengan yang diharapkan Pak Mulisin. Harapan di awal bahwa Pak Mulisin berusaha kompetensi yang mau ditingkatkan dalam membuat pertanyaan yang terbuka. Dan alhamdulillah dan ini itu sudah banyak panjenengan lakukan. Terbukti dengan pertanyaan yang panjenengan ajukan ke Pak Abdullah selaku coach kita hari ini, dia langsung bisa memberikan pertanyaan, memberikan jawaban yang sangat baik dan menjadi pertanyaan terbuka dari Pak Mulisin. Sekarang bagaimana pendapat Pak Mulisin tentang penilaian saya seperti itu? Sesuai nggak? Tentang pemilihan panjenengan observasi saya itu tadi, saya kira sepakat Pak, cocok ya, karena memang yang saya rasakan seperti itu. Saya bisa memberikan pertanyaan apa harus saya pancing dengan jawaban apa, bahwa tidak langsung terbawa untuk memberikan jawaban yang konkret sesuai dengan yang beliau lakukan dan yang ingin dikerjakan. Terus untuk ke depan, hal apa lagi yang mau dikembangkan Pak Mulisin? Saya kira untuk kedepannya untuk tetap berlatih Pak. Ya, karena kemampuan apa saja itu harus tetap dilatih dengan cara kontinu. Nanti rencana saya ingin melakukan coaching beberapa itu yang lain, ya paling tidak satu orang dalam waktu sebulan. Karena nanti kemampuan saya semakin bertambah, pertanyaan-pertanyaan juga semakin membuat semakin mengenal dan semakin terbuka gitu. Terus itu kan yang mau dikembangkan. Rencana tindak lanjutnya? Rencana jalannya itu akan saya jadwal. Tentunya berkoordinasi dengan Bapak Ibu dulu, yang diawali dengan isi kurikulum dulu, supaya apa? Supaya nanti kalau sudah disepakati oleh kurikulum, lalu kita nanti berkoordinasi dengan yang lain ketika rapat dinas. Dan itu tentunya kan sudah resmi. Kalau sudah resmi otomatis diakui dan juga diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bagus sekali Pak Mulisin. Rencana ke depan semoga nanti semua yang panjenengan rencanakan dari hasil hari ini, kemudian panjenengan rencanakan tindak lanjutnya yang lebih baik lagi, semoga berhasil dan membawa manfaat kepada kami. Iya, amin. Terima kasih Pak Surgita Oke, atas sama-sama. observasinya, sudah bermanfaat untuk saya dan juga tentunya bermanfaat untuk panjenengan dan Amin. Bapak juga. Amin. Amin. Iya. Terima kasih.
Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Buya, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke.